Apakah mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah kulluhum yanfauna ar-ru'yah atau yanfuna ar-ru'yah. Ya. Orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah, mereka semua menafikan ar-ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat, kata mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innallaha la yura, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Li'anna ru'yata lil ajsam. Kenapa alasannya? Karena melihat itu untuk sesuatu objek yang memiliki ajsam, anggota. Ya, memiliki zat, memiliki ya intinya bisa dilihat. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu pasti ada yang dilihat. Ada bendanya. Oh, kita melihat kamera. Ana melihat kepada anak-anak di sini, ya, kepada para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu melihat kepada ana duduk di sini. Ada bendanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Kenapa? Ya, mereka mengatakan li'anna ru'ya lil ajsam. Karena melihat itu untuk yang memiliki ajsam, memiliki anggota. Ya, ajsam, anggota tubuh. Wa yaqulun Allahu ghairu jismin. Dan mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki anggota tubuh. Itu kata mereka. Ya. Itu di benak mereka. Fahuwa la yura. Jadinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Akhirnya mereka menafikan ru'yah batatan. Ya, mereka menafikan ru'yah. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat fid dunya wa fil akhirah. Nas'alullaha al-afiyah. Mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Ya. Pendapat mereka ini sekilas kita katakan betul, ya, tapi mereka akhirnya menafikan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat semuanya di dunia maupun di akhirat. Di sini kesalahannya. Ya, di sini kesalahannya. Wa hunaka qaumun yaqulun, dan di sana ada sebagian kaum yang mengatakan innallaha yura fid dunya wa fil akhirah. Ini kebalikan dari pendapat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Ya. Di dunia ada orang-orang yang bisa melihat Allah. Di akhirat ada orang-orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qaulu ba'di sufiyah. Ini pendapat sebagian orang-orang sufi. Ya, ma'ruf, mereka mengaku ya, melihat Tuhan kami, ya Tuhanku memberikan wahyu kepadaku di dalam mimpiku. Bahkan di antara mereka mengatakan wali itu lebih hebat daripada nabi. Waliyazubillah, ada yang mengatakan, dan kita pernah nonton videonya. Wali itu lebih hebat daripada nabi. Kenapa? Kalau nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan wahyu itu masih ada perantaranya Jibril, sedangkan wali-wali Allah itu ada di antara mereka yang mendapatkan wahyu itu langsung dari Allah, tidak lagi dari perantara Jibril. Luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya di dalam sanad-sanad mereka sering mengatakan, ya telah menceritakan kepadaku hatiku dari Tuhanku. Wow, mantap. Telah menceritakan kepadaku hatiku dari Tuhanku. Tidak tahu ya, was-was itu mungkin ya. Iya, ya bisa jadi seperti itu. Naam, ini pendapat yang kedua. Sebagian orang-orang sufi mengatakan demikian. Wa qaulus salis, ya pendapat yang ketiga, wa huwa al-qaulul haq. Inilah pendapat yang benar. Ini pendapat yang benar. Annallaha jalla wa ala yura fil akhirah yarahu ahlul jannah kama tawatarat bidzalikal ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga, dan inilah pendapat yang benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat kelak, bisa dilihat di surga kelak. Siapa yang melihatnya? Para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kama tawatarat bidzalika al-ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Banyak hadis mutawatir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hadis mutawatir itu mengharuskan untuk kita ilmui secara pasti. Hadis mutawatir itu harus kita ilmui secara pasti. Tidak lagi ada di dalamnya itu perkiraan, Pak. Ya. Contohnya apa? Seperti api itu panas, tidak perlu lagi penelitian. Ya, tidak perlu lagi penelitian. Api itu panas, air laut itu asin.
Ya, enggak usah lagi diteliti, oh, masa iya sih. Asin, ya. Nah, dan hadis-hadis mutawatir ini ya dia memberikan ilmu yang pasti. Dan ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis mutawatir ini salah satunya adalah tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz dalam Syarh At-Tahawiyah, beliau mengatakan waqad rawa ahadits ar-ru'yah nahwu 30 sahabiyan, dan telah meriwayatkan hadis-hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala sekitar 30 sahabat. Sekitar 30 sahabat yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz. Naam, Ibnu Abil Izz. Ya, dalam kitab beliau Syarah At-Tahawiyah. Dan kita tahu hadis mutawatir itu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan oleh Syekh Mahmud Tohan bahwasanya hadis mutawatir itu diriwayatkan paling sedikit 10 orang. 10 orang sahabat. Banyak berarti kan yang meriwayatkan, apalagi ini 30 orang sahabat. Ya, banyak berarti yang meriwayatkan hadis ini. Wa man ahata biha ma'rifatan yaqta bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qalaha. Barang siapa yang mendapatkan hadis-hadis ini, ya, maka dia yakin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini. Yakin sudah. Yang tidak ada lagi keraguan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat kelak. Ya, bagi para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan wa amal ahaditsu anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum addalah ala ru'yah fa mutawatirah. Adapun hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu anhum, tentang dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat pada akhirat kelak, fa mutawatirah. Hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Rawaha ashabus sihah wal masanid was sunan, yang diriwayatkan oleh al-a'immah, imam-imam yang menciptakan atau yang membuat kitab-kitab sahih. Bisa didapatkan hadis-hadis ini di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita bisa juga mendapatkan hadis-hadis ini di kitab Sunan Abu Dawud, ya, Tirmizi, An-Nasa'i, bahkan di kitab-kitab masanid di Musnad Imam Ahmad dan yang lain sebagainya. Naam. Kalau kita cari, kita dapatkan hadis-hadis tentang ru'yah ini. Ini nih dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz. Wa amma fid dunya fa innahu la yura. Adapun di dunia fa innahu la yura. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Adapun di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Jadi yang pertama tadi menafikan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Ya, pendapat kedua, ya, atau mazhab kedua mengatakan Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Pendapat ketiga, dan ini pendapat yang benar, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia namun bisa dilihat di akhirat. Naam. Wa amma fid dunya fa innahu la yura li'anna an-nasa la yutiquna ru'yatahu subhanahu fid dunya. Ya, kenapa manusia tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia? Tidak akan mampu, ya, tidak akan sanggup. Dalilnya apa? Walamma talaba Musa alaihi salam ru'yatallahi subhanahu wa ta'ala fid dunya. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, ya. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menampakkan Allah. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada Musa. Supaya apa? Supaya menambah keyakinan. Supaya menambah keyakinan Nabi Musa alaihi salam, ingin bertambah keyakinannya. Ya. Dan Nabi Musa mintanya di mana, Pak? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Ya. Ini bisa antum lihat, bisa kita lihat di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-143. Surat Al-A'raf, ya, ayat ke-143. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan tentang kisah Musa atau menghikayatkan perkataan Nabi Musa? Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah dirimu supaya aku bisa melihatmu. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan pernah mampu untuk melihatku. Walakin inzur ilal jabal, tapi kamu lihatlah gunung yang ada di sana. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih tetap pada tempatnya, kamu bisa melihatku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada gunung, gunung itu hancur jadi debu. Gunung, Pak, bukan debu ya. Ini gunung yang mana besarnya itu luar biasa. Padat, keras. Ya. Seakan-akan kalau kita ngeliat gunung ini, siapa yang bisa hancurkan gunung ini? Ya. Udah ada orang mau geser gunung enggak bisa. Ya, hancur jadi debu. Ya. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun pingsan. Hancur gunung. Ya. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik. Ya, ketika Nabi Musa bangun dari pingsan beliau mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Naam. Al-jabalu as-salbu sara turaban min azamatillahi azza wa jalla. Gunung yang begitu besarnya, yang begitu luar biasa kokohnya, ya, hancur seketika menjadi debu, ya, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yutiqul adami ru'yatullah, bagaimana seorang manusia dia sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau gunung pun tidak kuasa, bagaimana lagi dengan manusia yang mana kita ini, tubuh kita ini terdiri apa? Batu, besi, enggak, air, ya, daging, benda cair. Ya, enggak tahu, ya. Hadza fid dunya, ini di dunia. Amma fil akhirah fa innallaha yu'ti ahlal jannati quwwatan yastati'una biha ayyarau rabbahum azza wa jalla ikraman lahum. Adapun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi para penghuni surga kekuatan yang mana mereka akhirnya bisa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikraman lahum, ini sebagai penghargaan, sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Ya. Dan seperti itulah Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di hari kiamat kelak, ya, tubuh kita ini dimodifikasi, Pak. Ya, tubuh kita ini dimodifikasi. Ketika kita dibangkitkan dari sisa-sisa tubuh kita, dari bagian tulang ekor, ya, tumbuh kembali lagi, ya, dengan tubuh yang sama atau dengan tubuh kita dahulu, namun dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penghuni surga Allah berikan kekuatan di sana, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah modifikasi tubuh mereka tidak menua. Allah modifikasi tubuh mereka tinggi seperti Nabi Adam alaihissalam. Berapa hasta? 60 hasta. Sekitar berapa meter? 30 meter. Ya. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk rupa, tidak ada, semuanya ganteng, semuanya cantik di surga. Ya, kalau di dunia ya terima saja, ya. Ya anak inilah Ustaz, dia terima saja. Alhamdulillah. Ya. Di surga Allah Subhanahu wa taala modifikasi. Ya. Begitupun penghuni neraka Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah modifikasi tubuh mereka. Ya. Allah besarkan tubuh mereka. Bahkan sampai-sampai di dalam hadis yang sahih bahwasanya gigi penghuni neraka jahanam itu sebesar gunung Uhud. Gigi geraham penghuni neraka jahanam itu sebesar gunung Uhud. Begitu besarnya badan mereka. Allah modifikasi. Supaya apa? Tattali'u 'alal afidah. Api yang menyambar sampai ke jantung. Begitu masuk neraka, matang luar dalam, terbakar luar dalam. Kalau kita di dunia bakar ikan, ya, yang matang luarnya dulu, baru masuk ke dalam, lama matang di dalam, luarnya matang, dalamnya belum. Penghuni neraka enggak, masuk neraka luar dalam matang, terbakar. Sampai ke sel-selnya itu terbakar. Siksaan untuk mereka. Allah modifikasi, mereka enggak mati di neraka.
Ya, Allah modifikasi kulit mereka kuat. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Begitu kulit mereka hangus, terbakar, Allah gantikan dengan kulit yang baru. Terganti terus kuat. Supaya apa? Liyadzuqul azab, rasakan azab. Tidak mati-mati, tidak. La yamutu fiha wa la yahya. Dikatakan mati, tidak mati, dikatakan hidup juga tidak hidup. Waliyadzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari masuk ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Allah modifikasi di akhirat, Allah modifikasi para penghuni surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan. Naam. Lamma amanu bihi fid dunya wa lam yarawhu akramahumullah. Ketika orang-orang yang beriman mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin ketika di dunia mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bentuk ujian Bapak sekalian, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Di dalam surah Al-Baqarah, awal-awal surah Al-Baqarah, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala sekarang di dunia. Tapi kita beriman Allah Subhanahu wa taala ada. Dan jelas janji Allah Subhanahu wa taala betul. Ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ada, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita di akhirat. Allah berikan hadiah dengan apa? Dengan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Fatajalla lahum fil jannati liyataladzadu bi ru'yatihi. Allah Subhanahu wa taala tampakkan dirinya supaya para penghuni surga mereka bisa berlezat-lezat dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para penuntut ilmu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan surga yang itu pun tidak bisa kita bayangkan, ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik oleh hati. Antum bayangkan tempat paling bagus di dunia, paling indah di dunia, mungkin kayak gini surga. Tidak, itu bukan surga. Bukan surga. Ya. Itu pun tidak sebanding dengan keindahan atau kelezatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kama dalla ala dzalikal Qur'anu wa sunnatu al-mutawatirah. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan as-sunnah yang mutawatir. Wa ammal kuffar falamma lam yu'minu bihi fid dunya hajabahumullahu an ru'yatihi yaumal qiyamah. Adapun orang-orang yang kufar, orang-orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hajabahumullah, Allah akan tutup mereka dari melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka akan ditutup dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan dihijab, ditutup, ya, dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-kuffaru mahjubin an ru'yatillahi ta'ala fa hadza yufhamu minhu anna al-mu'minina la yuhjabun an ru'yati rabbihim. Kita pakai pemahaman terbalik bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang kufar di akhirat kelak mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti orang-orang mukmin sama enggak seperti orang kufar? Beda. Berarti orang-orang mukmin mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman terbalik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara kaum muslimin dan kaum kufar. Kalau sama, apa terus? Apa gunanya adanya ini, adanya itu, adanya janji, adanya wa'id, adanya ancaman? Untuk apa? Kalau disamakan. Namun Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang-orang mukmin dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang-orang kufar mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh orang-orang mukmin pada hari kiamat kelak. Wallahu farwaqa bainahum
wa akramal mu'minina bi annahu yatajalla lahum ay yadhharu lahum subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bi jalalihi. Dan Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang-orang mukmin dan kufar. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang mukmin dengan apa? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang beriman subhanahu wa taala kama yaliqu bi jalalihi, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita samakan nampaknya Allah Subhanahu wa taala itu seperti nampaknya makhluk, enggak, beda. Ya, nampaknya Allah Subhanahu wa taala kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bayangkan berarti nampak seperti misalnya dari tidak terlihat muncul terlihat. Enggak, jangan dibayangkan seperti itu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat kelak. Naam. Fayarunahu iyanan bi absarihim la yudammuna fi ru'yatihi wa la yatadammun. Orang-orang beriman mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata-mata mereka, dengan penglihatan mereka. Dengan mata-mata mereka, dengan penglihatan mereka. Bukan dengan pikiran mereka, bukan. Ya, bukan dengan perasaan mereka, perasaan melihat. Karena kita kadang-kadang kalau kita menutup mata, Pak, kita seakan-akan bisa melihat, Pak. Perasaan merasa melihat ini, melihat itu, enggak. Mereka orang-orang beriman benar-benar akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan absarihim wa yanihim, dengan mata-mata mereka, dengan penglihatan mereka. La yudammun fi ru'yatihi wa la yatadammun. Yakni la yatazahamun li ru'yatihi. Mereka tidak berebut-rebutan melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak berdesak-desakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan seperti orang ini, Pak, Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ramai, misalnya kajian ramai, kita katakan kajian ramai dari depan ternyata sampai belakang itu terisi 300 soft, subhanallah. 300 soft. Ya. Beda enggak penglihatan orang depan sama orang belakang? Beda. Yang depan ngeliat jelas enggak? Jelas. Yang di belakang mungkin harus pakai HP dulu kelihatan, atau pakai teropong baru kelihatan jelas. Ketika orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka hendak berdesak-desakan, penglihatan mereka yang paling awal sama yang paling akhir sama. Ya. Subhanallah, ini dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara hari kiamat memang kita tidak bisa nalar, Pak. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Ya, kita tidak berdesak-desakan melihatnya seperti bulan purnama. Ya, di sebelah sana melihat, di sebelah sana melihat, di sebelah sana melihat, jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih jelas, lebih aula. Dan Allah Subhanahu wa taala walahu matsalul a'la. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang lebih tinggi. Naam. Kama sahhat bidzalika al-haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah fi ru'yatillahi azza wa jalla. Inilah madhab ahlu sunnah wal jamaah dalam perkara atau dalam permasalahan melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia, namun Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat. Inilah mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, di dalam surat Yunus ayat ke-26. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang mereka berbuat ihsan, ya. Al-husna, bagi mereka adalah al-husna. Apa itu al-husna? Al-jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyadah, dan bagi mereka tambahan. Apa itu tambahan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'yatullah, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. An-nazaru ila wajhillahi kama fi sahihi Muslimin, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di
hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Suhaib min hadisi Suhaibin radhiyallahu anhu. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dalam surat Qaf ayat ke-35. Bagi mereka para penghuni surga, ma yasha, apa yang mereka mau. Apa yang mereka pinta di surga ada semua. Ya, langsung muncul, enggak ada prosesnya, enggak ada. Langsung jadi instan teng. Kita kalau mau sesuatu, pengen makan enak, ada proses enggak? Ada. Entah masak, entah pergi ke restoran paling enak cari. Ternyata di restoran itu pun sudah paling enak, harus nunggu. Ya. Sudah nunggu, disiapkan itu pun kita enggak bisa, sudah makanan itu nunggu kita enggak ada proses, enggak. Maksudnya itu di sini itu kehidupan dunia. Di surga enggak, Pak, instan, Pak. Apa yang diinginkan langsung ada. Pengen ini ada, pengen itu ada. Ustaz, anak di dunia tuh pengen main bola tapi dilarang, Ustaz. Di sana bisa main bola, bisa. Ya. Siapa yang mau main sama antum masalahnya? Ya, ada yang mengatakan demikian ya. Siapa yang mau main bola sama antum? Yang lainnya main sama bidadari, ya, main sama istri-istri mereka. Main bola, ya. Surga Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh orang beriman semuanya langsung ada, semuanya langsung ada. Waladaina mazid, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi kami ada tambahan. Tambahan ini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ya, wajah orang-orang beriman pada hari kiamat kelak nadirah. Apa itu nadirah? Dari kata an-nudrah. Nudrah itu berseri-seri, ceria, gembira. Apa penyebab mereka gembira? Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka melihat. Ya, di sini ada faedah bahasa Arab, Bapak-bapak sekalian, para ummahat sekalian, para penuntut ilmu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kata nazara bergabung dengan kata ila, nazara ila, itu berarti menunjukkan seseorang melihat dengan mata. Ketika kata nazara bergabung atau bertemu dengan kata ila, itu menunjukkan dia melihat dengan mata. Sekarang kalau nazara bergabung dengan kata fi, nazara fi, artinya apa? At-tafakkur, artinya at-tadabbur, at-tafakkur, memikirkan. Nazara fi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, apakah mereka tidak memikirkan tentang penciptaan kerajaan langit dan bumi? Ya, jadi kata nazara kalau bergabung dengan kata fi artinya memikirkan. Namun kalau digabungkan dengan kata ila, artinya melihat dengan mata-mata mereka. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Al-Izz dalam syarah At-Tahawiyah. Naam. Jadi bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas dari ayat ini orang-orang beriman kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata-mata mereka, ya, dengan mata-mata mereka, bukan dengan pikiran mereka, bukan dengan hati mereka, bukan, namun dengan mata mereka, ya. Oleh sebab itu Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu bahwasanya mata ini kelak di hari kiamat kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala, pantaskah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita? Tidak pantas, ya. Kita tebar pandangan, kita lihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Tahu Allah, ya. Antum pakai helm gelap, ya. Kalau ngelihat ada harem, ada akhwat, walaupun gelap orang mungkin tidak lihat, tapi mata Allah Subhanahu wa taala tahu, melihatin terus. Allah Subhanahu wa taala tahu. Mata ini akan kita
pakai untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Oleh sebab itu ya ikhwah, hendaknya kita jaga pandangan kita, jaga dari hal-hal yang Allah haramkan. Ya, jaga dari hal-hal yang Allah haramkan. Mata ini nikmat. Mata ini nikmat. Subhanallah, nikmat, ya. Seandainya kita puluhan tahun beribadah, Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah full. Anggaplah ketika kita balik, ya, sampai kita wafat sekitar 60 tahun. Ibadah full dari kita balik sampai kita wafat, ibadah full 60 tahun ditimbang dengan nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sebanding. Ibadah kita 60 tahun tadi ditimbang dengan nikmat mata tidak sebanding. Ya. Tidak sebanding, subhanallah. Ya. Antum coba bangun pagi tutup mata ke WC. Bangun pagi tutup mata menuju WC, ya. Susah. Ya, subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang diuji, diambil matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bersabar, dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, Allah ganjar dirinya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, naam. Kemudian tadi telah lewat bersama kita firman Allah Subhanahu wa taala, qala lan tarani, wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Engkau tidak akan pernah bisa melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada kata lan. Ya, ada kata lan yang artinya tidak akan pernah. Apakah maksud dari ayat ini tidak akan pernah, betul-betul tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat? Ya. Maka jawabannya laisa ma'nahu an-nafyu al-mu'abbad. Maknanya bukan maksudnya lantaroni, tidak akan pernah bisa melihatku, itu menafikan untuk selama-lamanya. Namun maksudnya di sini adalah di dunia. Kenapa? Karena dalil melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu sangat banyak. Dalil melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu sangat banyak. Wa ahlul lughah yaqulun inna kalimatalan laysat linnafyil mu'abbad wa innama hiya linnafyi al-mu'aqqad. Kata-kata lan ini bukan menafikan selama-lamanya, namun untuk menafikan yang ada waktunya. Dinafikan maksudnya itu ditiadakan namun berwaktu, ada limitnya, terbatas sampai waktu tertentu. Bukan selama-lamanya enggak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, enggak. Namun para ahli lughah mengatakan ya ini adalah menafikan yang berwaktu. Di dunia enggak bisa, namun di akhirat bisa. Wallahu a'lam bis-shawab. Taib azan ya. Ya, barakallahu fikum, kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulun nazim, dan penyair di sini mengatakan Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala, yatajalla yakni yazhar. Yatajalla artinya tampak subhanahu wa taala, wa yakshiful hijaba anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan hijabnya. Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan hijabnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu rahimahullah, kamal badru la yakhfa, sebagaimana bulan purnama la yakhfa, ya, yang tidak tertutup. Bulan purnama indah Pak ya, tidak tertutup. Hadza ma'khudun min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Al-Imam Ibnu Abi Dawud mengambil perkataan ini? Beliau mengambil perkataan ini atau nazim ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badri. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini pada malam purnama. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Lailatul Badri hiya lailatu al-khamis asyar aw ar-rabi'a asyar. Lailatul Al-Badr atau malam bulan purnama itu malam ke-14 atau 15 pada setiap bulan. Wa hiya layalil ibdar, maksudnya adalah malam purnama. Wa fiha tamamul qamar, pada malam tersebut bulan sempurna. Ya, bulan itu menjadi sempurna, bulatan sempurna. Li'annal qamara yahillu awwal syahri dhaifan. Kenapa? Karena bulan itu pada awal bulan baru terlihat hilal sedikit, ya, seperti busur. Summa yazidu ila ayatakamala fi layalil ibdar. Summa, kemudian semakin hari semakin sempurna, ya, semakin sempurna bulan itu sampailah dia menjadi bulan purnama. Summa ya'khudhu fin naqsi ila ayasira hilalan. Kemudian setelah menjadi sempurna akhirnya berkurang lagi, berkurang akhirnya sama seperti hilal pertama kali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat ke-39, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami edarkan pada peredarannya, ya, sampai dia kembali seperti urdunil qadim, seperti tandan yang tua. Maksudnya itu apa Pak? Tandan yang tua itu kurma. Kurma itu kalau dia sudah penuh, kalau dia sudah siap dipanen, dia itu akan menua Pak. Tangkainya itu akan belok. Tangkainya akan belok seperti ini, mohon maaf. Akan belok. Ya, tangkai kurma. Karena dia berat oleh buah, jadi dia tidak lurus, jadi belok. Jadi seperti busur. Seperti itu hilal. Ya, Allah Subhanahu wa taala memisalkan dengan permisalan yang luar biasa di dalam Al-Qur'an. Naam, dan ini adalah pembahasan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Adapun di dunia kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pekan ke depan kita akan membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang suci dari semua kekurangan. Allah Subhanahu wa taala suci, maha suci dari segala aib dan kekurangan. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Tadi ada pertanyaan, Ustaz, apakah di surga nanti kita ingat dengan istri? Jawabannya iya. Jawabannya iya, ya. Dalilnya apa? Antum bisa buka di surat Lot, ya, surat ke-13 ayat ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penghuni surga, jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden, surga kenikmatan, ya, yang mereka masuk di dalamnya bersama orang-orang soleh dari kalangan mereka, dari kalangan orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka. Ya, jadi mereka nanti saling kenal di akhirat kelak. Saling kenal, ya. Saling kenal. Naam. Kemudian pertanyaannya lanjutan, apakah ketika seseorang bercerai dengan istrinya dia akan ingat wallahu alam bissawab. Namun surga itu sudah hilang semuanya, di dalamnya kebencian, tidak ada lagi namanya kebencian. Tidak ada lagi di dalamnya hasad. Ya, kalau di surga masih ada hasad, repot, Pak. Ngelihat ada orang yang tingkatan surganya lebih atas, kok fulan di atas ya? Repot. Ya, di surga tidak ada lagi namanya hasad. Naam, dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, tidak perlu lagi hasad dengan yang lain, tidak ada lagi hasad. Sudah Allah cabut dari hati-hati para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Ada sebuah ayat yang indah bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun." Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, abror, lafi na'im, tenggelam dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka melihat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau tahu dari wajah-wajah mereka berseri-seri, senang melihat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak melihatkan apa objeknya, ya. Alal araiki yanzurun. Ya. Di atas dipan-dipan mereka melihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objeknya, Bapak sekalian. Ya, objeknya apa sih yang dilihat itu? Tapi objek ini membuat mereka senang. Objek ini membuat mereka senang. Masuk ke dalam ayat ini kata para mufassirin, ya, semua hal yang membuat para penghuni surga masuk ke dalam ayat ini. Di antaranya adalah mereka senang melihat semua yang mereka dapatkan di surga. Ya. Antum kalau misalnya kita dikumpulkan di depan rumah kita, ya, misalnya kita punya rumah walhamdulillah luas. Berapa luasnya? 1 hektar misalnya. Misalnya mobil banyak, ya, istri 4 soleha semua, masya Allah. Ya. Duduk di depan lihat, senang. Di surga lebih dari itu, buat kita senang. Itu satu. Yang kedua, para penghuni surga senang bertemu dengan orang-orang yang dahulu pernah bersama mereka di dunia, akhirnya juga masuk ke dalam surga. Dari keluarga mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka senang. Semuanya mereka senang. Di dunia, kalau kita ketemu sama teman kita, misalnya lagi haji atau lagi umroh, sama-sama dari Prabu, ketemu waktu di sana, di Mekah, senang enggak, Pak? Senang, Masya Allah, fulan, walhamdulillah, senang ketemu. Bayangkan di akhirat, setelah dipisahkan ribuan tahun, di alam barzah kita enggak tahu berapa lama di alam barzah, dibangkitkan di hari kiamat, menunggu 50.000 tahun untuk yaumul hisab, hari perhitungan, nunggu lama, prosesnya lama. Ya. Kemudian di surga ketemu, Masya Allah, senang, ya, senang. Di antara yang membuat mereka senang adalah mereka senang melihat para penghuni neraka disiksa, senang. Dulu mereka dihina-hina oleh orang-orang kufar, ditertawai, gantian sekarang menertawai orang-orang mukmin, menertawai orang-orang kufar. Ya. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Dulu orang-orang kufar menertawakan orang-orang mukmin di dunia, di akhirat gantian. Sudah orang-orang penghuni neraka itu disiksa, ya, ditertawakan lagi, itu yang paling bikin mereka sakit, Pak. Ada orang misalnya dihukum, kamu dihukum di depan kelas, tegak di tengah lapangan, siang hari panas. Ya, dia mungkin tahan dihukum di tengah lapangan siang hari. Yang enggak tahan apa? Ditertawakan sama teman-temannya, enggak tahan, Pak. Enggak tahan, sakit Pak hati, Pak. Ini ditertawakan oleh penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar, ya, kita tertawakan nanti di akhirat. Kemudian yang paling membuat mereka senang adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya tadi ini yang berhubungan dengan tadi mereka bisa bersama dengan istri mereka masih mengenali. Kemudian ada pertanyaan juga apakah hanya penghuni surga Firdaus
yang dinamakan wajah Allah Subhanahu wa taala, enggak. Semua penghuni surga Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kepada mereka sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustaz, apakah benar di surga kita tidak akan merasakan BAB dan BAK? Apakah di surga kita tidak ada tidur? Iya, betul. Itu semua sifat kekurangan. Di surga antum merasakan nikmat, dan nikmat itu tidak terputus. Antum sekarang makan enak, makan enak, ya. Kemudian tidur itu memutuskan antum dari makan yang enak, enggak? Terputus. Di surga enggak ada namanya tidur. Enggak ada namanya tidur. Ya. BAB dan BAK enggak ada, diganti dengan mengeluarkan keringat atau sendawa, ya, yang mengeluarkan bau yang semerbak, yang sangat harum. Jangan dibandingkan sama di dunia ya. Yang keluar apa? Bau apa? Bau ikan, bau telur. Jangan disamakan. Di surga enggak ada. Di surga enggak ada. Ya. Para wanita suci, enggak ada kotoran. Ya, bidadari surga itu suci, enggak ada kotoran. Enggak ada, mohon maaf, upil, enggak ada. Enggak ada kotoran telinga, enggak ada. Bersih. Ya, bersih. Azwajum mutahharah. Ya, istri-istri yang disucikan, suci. Ya. Enggak ada haid, enggak ada. Bersih. Ya, BAB, BAK enggak ada. Tidur enggak. Makan pun sebenarnya makan bukan karena lapar, Pak. Makan bukan karena lapar. Minum bukan karena haus, enggak. Jadi makan ya karena makan untuk menambah kelezatan, lezat lagi. Ya, semakin dimakan semakin lezat, makan lagi makin lezat lagi. Terus kayak gitu, enggak ada akhir. Enggak berakhir. Subhanallah, itu kenikmatan surga. Ya, kenikmatan surga. Makanya semangat kita untuk mendapatkan surga. Ya, semangat. Kita pengen masuk surga Firdaus, tapi jarang sholat. Gimana? Jauh. Ya. Enggak pernah beramal soleh. Bagaimana? Ya, kita semangat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja ya pertanyaan yang bisa kita sampaikan, atau jawabannya bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum. Bapak sekalian, para ummahat sekalian, para penuntut ilmu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kelak bisa melihat betapa lezatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.